Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Nama Budaya. Yang terhormat Koordinator Program Studi Tari Institut Seni Indonesia Denpasar beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Institut Seni Indonesia Denpasar serta seluruh hadirin yang menyaksikan acara ini baik secara langsung maupun secara daring. Puja dan puji syukur kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugerahnya kita dapat berkumpul menyaksikan acara Bulan Menari sekaligus acara serah terima jabatan Himpunan Mahasiswa Prodi Tari periode 2022 kepada pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Tari periode 2023 pada tanggal 28 Mei 2022 yang bertempat di Wantilan Institut Seni Indonesia Denpasar. Perkenalkan, saya Ana selaku pembawa acara pada malam hari ini. Acara dimulai dengan serah terima jabatan dari pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Tari periode 2021-2022 kepada pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Tari periode 2022-2023. Kepada seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Tari periode 2021-2022 dan periode 2023 untuk naik ke atas panggung. Kepada koordinator program studi tari, dipersilakan maju ke depan untuk ikut serta dalam penyerahan pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Tari Angkatan 2021-2022 kepada 2022-2023. Acara akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan dipersilakan kepada ketua lab Prodi Tari untuk naik ke atas untuk ikut serta dalam sesi foto bersama. Preman benar.
Mari kita saksikan bersama penampilan pertama dengan judul karya Legong Garang Gering Agung. Sinopsis. Tari Legong Garang Gering Agung adalah sebuah karya tari dengan mengangkat fenomena pandemi COVID-19. Di dalamnya terdapat penggambaran suasana duka dan kesengsaraan akibat dahsyatnya bencana serta dampak yang dirasakan manusia hingga saat ini. Tari ini berpijak pada bentuk legong tradisi dan memberikan kebaharuan di dalamnya. Koreografer Iputu Gede Serana Artasidi, komposer IGD Agus Saryarta SSM, pendukung karya Niwayan Arma Yonika Sari. Kepada hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan.
Baiklah, itulah penampilan pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penampilan kedua dengan judul karya Nuktub. Sinopsis: mengikuti apa yang berjalan, tapi kalau sendiri, nggak ada yang sesuatu yang dirasakan. Tapi jika itu menjadi kebalikannya, mungkin seru. Ya sih, tapi tergantung orangnya. Koreografer Jojo, komposer Tuana. Baik, hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan.
Baik, itulah penampilan kedua dengan judul karya Nuktum. Baiklah, selanjutnya adalah penampilan ketiga dengan judul karya Merasa. Saudara, seseorang yang kau temukan banyak persamaan dengan dirimu. Terkadang sikap individualisme dan saling membenci membuat perselisihan. Namun, harus tetap menghargai segala perbedaan yang ada. Koreografer Ikadek Adi Gunawan, komposer Dendi, penari Adi dan Dendi. Para hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan.
Baik, itulah penampilan ketiga dengan judul karya Merasa. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama penampilan terakhir dengan judul Kait Kiat Ikat. Kebebasan adalah daya hidup dalam berusaha. Daya usaha didukung dengan niat yang kuat. Dalam niat bersinar keinginan. Keinginan yang satu menuju hidup terang, maka genggam erat kebebasan. Koreografer Iketut Sutapo, penari 5 orang. Baik hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan.
Baik hadirin dan undangan yang berbahagia, telah kita saksikan bersama 4 penampilan karya pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi diskusi atau bedah karya bersama keempat koreografer yang sudah tampil tadi. Sesi bedah karya akan dipandu oleh moderator. Kami persilakan kepada keempat koreografer untuk maju ke depan. Untuk waktu dan tempat, saya serahkan kepada moderator. Baik, selamat malam. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya diundang oleh panitia penyelenggara untuk menjadi moderator yang nantinya akan menjadi seorang penengah dari diskusi pada malam hari ini. Ya, mungkin untuk para penyaji silakan. Oke, sembari menunggu mungkin adik-adik yang semester 2 mungkin belum ada yang kenal dengan saya sendiri. Ada yang sudah kenal mungkin? Ya. Oh, belum. Belum, Kak.
Kak, jadi perkenalkan, nama saya Mang Agus. Saya alumni di sini. Angkatan 2015 untuk S1. Ya. Sombong amat. Oke, lagi 2. Saya izin duduk ya. Lagi 2 di mana ini penyajinya ini? Baik, sungguh kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Jadi pada hari ini saya diizinkan, ditugaskan untuk ikut hadir dalam acara bulan menari setiap bulan untuk menari. Ya, jadi yang terhormat Ibu Kaprodi yang sangat cantik sekali sudah selalu hadir mendampingi. Tepuk tangan untuk Ibu Kaprodi. Ya, kemudian ada juga Bapak Adi Gunarte, kemudian ada Bapak Wayan Budiarsyil dan Ibu. Kemudian ada Haji Murah dan ini master kita yang sangat luar biasa memberikan sebuah motivasi kepada para mahasiswa. Ini menjadi sebuah jawaban bahwa usia tidak menjadi masalah untuk kita tetap berkarya, tetap berkreativitas ya. Jadi diharapkan adik-adik mahasiswa harus selalu berekspresi, jangan pernah takut khususnya untuk berkarya ya. Nah, jadi sebenarnya sangat saya apresiasi di tengah-tengah kesibukan, yaitu persiapan, ada mahasiswa yang ikut persiapan pesta kesenian Bali atau juga kesibukan yang lainnya, tetapi acara ini dapat berjalan dengan lancar. Oh, ini penyaji kita. Lagi satu, today di mana? Masih OTW. Oke. Ya, ini adalah keempat penyaji pada malam hari ini. Yang pertama, today dengan judul karya Legong Gerang Gering Agung. Kemudian ada karya Nutup dari saudara Jojo. Dan kemudian ada karya yang berjudul Merasa. Mungkin terinspirasi dari lagunya Yan Srikandi ya. Merasa jaga. Dan yang terakhir karya sang maestro kita, master, dengan judul Kait Kiat Ikan. Susah sekali, namun begitu bermakna filosofis ya. Oke, di sini kita disediakan waktu sampai jam 10 ya, kurang lebih ya. Acara selanjutnya biar tidak menyita banyak waktu, jadi saya buka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman, ibu bapak, saudara ada yang ingin memberikan sebuah pertanyaan, mungkin sebuah saran, masukan atau apa? Silahkan, saya persilahkan untuk angkat tangan. Oke. Ya, jadi sebelum itu biar lebih akrab tentunya. Jadi mungkin masing-masing penyaji ya setidaknya memperkenalkan diri. Jadi bagaimana mungkin penemuan ide dari proses penciptaan karya ini, tentunya mungkin ada hambatan atau sebuah hal-hal yang menarik di dalam proses penciptaan karya ini. Jadi saya persilahkan Dede. Baik, terima kasih atas waktunya dari Kak Moderator, Kak Mang Agus. Om Swastiastu. Selamat malam teman-teman semua, dosen tari yang tercinta, teman-teman HMJ juga,
Di sini perkenalkan saya Ibu Tegede Serana Stasidi, bisa dipanggil Tude. Malam hari ini saya membawakan sebuah karya yang berjudul Gering Agung Legong, yang dimana saya singkat menjadi Gerang. Jadi biar ada nama uniknya kayak gitu. Terus kenapa saya singkat? Karena biar orang tuh pada bisa ngingetnya gampang gitu kan. Apalagi Gering Agung itu kan namanya agak panjang itu, jadi saya singkat. Terus biar ada nama uniknya gitu. Terus ide kenapa saya mengangkat ini, mungkin teman-teman udah terbayang ya. Jadi dari judul Gering Agung pasti hubungannya kemana? Ke COVID ya. Jadi benar sekali. Saya sendiri mengangkat fenomenologi atau fenomena yang sedang terjadi saat ini, yaitu ganasnya pandemi COVID-19 ya. Pasti teman-teman udah merasakan gimana kesengsaraan kita, terutama seniman yang susah berkarya tentunya ya, mendapat ruang terbatas tentunya begitu. Dan di sini di Legong ini saya menuangkan hal tersebut ke dalam sebuah bentuk tari Legong, namun tetap berpijak pada tari Legong tradisi. Tapi ada beberapa penambahan di sana. Jadi ada beberapa penambahan yang saya tambahkan. Pertama ada gending pemuka itu, di mana saya ada memasukkan kidung di sana. Kalau nggak salah kidung kawitan tantri ya. Dan yang kedua ada kekawin Wiramuswan Dewi, di mana di sana saya kaitkan bahwa ketika kita sebagai manusia yang mendapatkan penderitaan, tetaplah kita berbuat baik, tetap berperilaku sebagaimana mestinya. Jadi kan pandemi ini kan lagi marak-maraknya kejahatan ya, kayak gitu. Jadi dari sana saya menghubungkan kayak gitu sebelum masuknya pepeson musik. Terus yang akhirnya masuk ke pepeson masih abstrak, dan akhirnya ke ada pengawak masih abstrak juga, dan masuk kepada ke virus tadi di bebatelan itu sebenarnya penggambaran virus yang sedang menyebar. Kenapa saya tadi ada menggigit kipas seperti ini dan ada digigit kipasnya seperti kebuka ini? Itu digambarkan bahwa virus corona itu bermutasi dengan cepat seperti itu. Jadi saya gambarkan dengan dua orang penari dengan posisi kipas yang berbeda dan digigit. Dan kenapa saya menggunakan kipas sebagai topeng? Karena saya ingin menonjolkan bahwa kipas itu bisa multifungsi di dalam karya ini seperti itu. Dan terakhir ditutup dengan tetangisan, di mana di sini adalah klimaks dari karya ini, di mana kesedihan dan kemeranaan yang kesengsaraan dari manusia itu yang dari kita sendiri tentunya yang mengalami atau merasakan COVID-19 ini seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silahkan Saudara Juju. Terima kasih untuk waktunya dari moderator. Perkenalkan, nama saya Juju. Nama lengkap saya Yoyan Dede Arta Saputra. Saya baru lulus tahun 2018 ini di bulan Maret wisuda. Nah, di sini saya membawakan sebuah karya dengan judul Nuktuk. Kenapa saya mengangkat Nuktuk sebagai judul? Ini terinspirasi dari sebuah pengalaman empiris saya sendiri, yang sebenarnya karya ini sebuah embrio untuk saya ke depannya membuat karya yang lebih besar lagi tentunya dalam perkuliahan selanjutnya. Nah, saya mengangkat pengalaman empiris bagaimana saya mengikuti seseorang, terutama seseorang yang saya ikuti, saya jalani, dan saya merasakan dan mendapatkan sesuatu di dalam saya mengikuti itu. Tetapi pesan atau kesan yang saya dapatkan itu adalah terkadang itu bakalan seru ataupun bakalan membosankan. Karena itu dari penampilan karya saya sendiri. Intinya bagi saya pribadi ini sebuah jalinan antara orang dengan orang lain, di mana kita harus selalu berhubungan. Tidak hanya kita sendiri berjalan, tapi kita selalu berhubungan satu sama lainnya. Artinya kita harus menuktuk, artinya kita mengikuti seseorang untuk memotivasi kita sendiri dan menjadikan sesuatu yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Itu saja. Terima kasih. Baik, dilanjutkan dengan Saudara Adi dulu sebelum master kita. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima Agus.
Selamat malam dosen-dosen yang saya cintai dan adik-adik. Karya ini sebenarnya kegabutan diri sendiri, kebosanan diam sudah lama, dan saya merasa gabut terus punya pemikiran untuk berkarya, melampiaskan untuk berkarya. Sebenarnya karya ini terinspirasi dari Rama dan Laksmana, mana Rama dan Laksmana itu bersaudara, dan saya itu sebagai jembatan dalam karya ini. Saya mengambil persaudaraan, dua persaudaraan laki-laki. Nah, dan saya kaitkan dengan karya tugas akhir saya, yaitu sebuah kesuburan, dan saya melanjutkan karya tugas akhir dengan karya ini yang berjudul Merasa Menyama dengan Rasa. Itu aja sih untuk karya saya ini, dengan kegabutan, jelek banget kegabutan tiang ingin berkarya. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan. Matur suksema. Om Santi Santi. Santi Om. Ini baik, dilanjutkan dulu sama Bapak Ketut Sudarmo. Silakan, Pak. Ya, terima kasih moderator. Dalam kesempatan ini, karya ini saya kaitkan dengan fenomena yang ada di masyarakat, yaitu berkaitan dengan seperti judulnya kiat, ikat, dan kiat dan ikat. Ya, karena itu 4 suku kata yang bisa dibolak-balik dan menjadi sebuah arti. Kait dalam arti hubungan atau keterkaitan atau jalinan dalam satu masyarakat, dalam satu orang ke orang lain. Kalau kiat keinginan atau kemauan yang ada pada diri manusia, pada orang. Sedangkan ikat itu adalah, sudah pasti tahu, ikat itu adalah satu dengan yang lainnya terikat, atau hubungan dengan masyarakat yang lainnya itu ada keterikatan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Artinya bahwa norma-norma yang ada di masyarakat kita itu tidak bisa diabaikan. Artinya kebebasan yang kita miliki tidak bisa terlepas daripada norma-norma yang berlaku di masyarakat atau aturan-aturan di masyarakat. Jadi dalam karya ini, dari kebebasan akan terbelenggu oleh norma-norma yang ada di masyarakat, menjadi dia terikat. Di saat terikat jiwanya, keegoan dari manusia itu atau individu manusianya akan menginginkan suatu kebebasan. Di sanalah yang terjadi dalam karya ini. Terima kasih. Sungguh penjelasan yang sangat luar biasa, sangat filosofis sekali. Nah, jadi dari sekian dari beberapa pemaparan dari penyaji, sekiranya sudah cukup jelas. Nah, mungkin barangkali ada yang ingin mengemukakan pertanyaan atau mungkin mengalami kegabutan seperti Adi yang hampir sama mungkin, atau mungkin ingin memberikan saran, masukan. Jadi untuk waktu saya persilahkan, silahkan mengangkat tangan. Ada? Oh, silahkan Bapak yang berbaju oranye. Baik, perkenalkan, nama saya Wayan Gede Semandaswono, biasa dipanggil Yandi Oplong. Jangan ketawa dulu ya. Ini pertanyaan untuk keempat koreografer. Jadi
apakah menurut kalian karya ini sudah dapat dibilang karya yang layak untuk dipertontonkan atau bisa dikatakan goals kalian? Apakah ini karya yang sudah layak atau hanya sekedar embrio yang nantinya akan kalian kembangkan lagi di kemudian hari? Mungkin jawabannya iya atau tidak, tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, sangat singkat sekali. Jadi pertanyaannya itu apakah karya ini sudah dianggap layak atau masih dalam proses embrio atau masih dalam proses pematangan? Mungkin dari keempat penyaji silahkan siapa yang atau mungkin dari Dude saja dulu ya. Baik, terima kasih waktunya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Yandi Oplong ya. Jadi kalau dari Today sendiri, karya ini sebenarnya memang embrio. Sampai sekarang pun masih embrio karena ini sudah mendapatkan perkembangan. Sebelumnya karya ini tuh belum ada gending, belum geraknya belum sekompleks tadi, dan belum ada penggunaan LCD juga gitu. Jadi ini masih rencana, kemungkinan ini akan menjadi karya tugas akhir ya, karena sebentar lagi mau semester 7 mau menghadapi penciptaan ataupun pekajian, tapi saya rasa ini akan menjadi embrio karya untuk tugas akhir seperti itu. Jadi saya sendiri pun karya ini masih banyak banget yang perlu dikembangkan, yang memang bisa dikembangin lagi kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Saya ingin menjawab dari pertanyaan senior saya sendiri dari SMKI sampai di isi Denpasar. Karya ini sebenarnya yang akan dibawakan tadi dengan judul Nukduk sebenarnya buat embrio. Sebenarnya karya saya juga S1, artinya saya ujian sarjana tadi, itu saya menceritakan tentang pengalaman empiris, tapi itu menggambarkan diri saya sendiri. Tapi dalam artian mungkin saat ini saya melihat hubungan antara orang dan orang lain itu menjadi ide untuk ke depan saya. Maka karya yang tadi saya tampilkan itu sebuah embrio. Itu bakal saya kembangkan kembali ke depannya dan lebih baik lagi. Dan saya akan mengulik sesuatu yang saya ingin dapatkan dalam ide yang saya dapatkan saat ini. Sebenarnya seperti itu. Itu saja untuk yang saya bisa jawab. Terima kasih untuk waktunya. Saya lanjutkan kepada Adi. Baik, terima kasih Bu Yandi. Saya akan menjawab pertanyaan apakah karya ini layak dipentaskan. Sebenarnya karya ini cuma kegabutan dari Tiang. Tiang ingin pikiran Tiang untuk berkarya itu supaya terus berjalan. Jadi saya membuat karya yang sederhana ini dengan latihan yang singkat karena kesibukan masing-masing, dan langsung saya akan lanjutkan karya ini dan saya kembangkan untuk kedepannya. Saya mencoba duet, trio, quartet, dan kelompok nantinya. Baik, terima kasih. Yandi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba untuk menjawab. Begini, karya ini adalah merupakan ekspresi dari jiwa saya, dari tubuh saya, melihat fenomena yang ada, yang saya lihat, yang saya saksikan. Ini seperti pertanyaan begini, layak atau tidak layak. Saya rasa itu tidak termasuk layak atau tidak layak. Layak itu disaksikan oleh sebagai penonton. Kalau tidak layak itu masing-masing mempunyai penilaian tersendiri. Layak itu merupakan ekspresi saya untuk berkarya. Jadi semua itu sah-sah saja. Senang tidak senang penonton itu wajar. Ada yang bilang bagus, ada yang kurang bagus atau bilang jelek, sah-sah saja.
karena itu adalah ekspresi jiwa saya. Saya tidak memerlukan harus disanjung, harus dicemoohkan, harus ini saya tidak peduli. Itu adalah merupakan ekspresi saya, ekspresi jiwa saya untuk berkarya. Masalah jelek atau bagus di luar imajinasi saya. Yang penting saya harus berkarya. Terima kasih. Ya, bagaimana Pak Wayan? Ada yang sudah? Belum. Oke, silakan. Gini ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya sebelumnya. Jadi sesungguhnya pertanyaan ini bukan masalah jelek dan bagus. Ya, ini dalam artian kita di sini seorang koreografer. Saya pun seorang koreografer. Benar jawabannya bahwa ukuran bagus dan jelek itu memang dilihat dari sudut pandang penonton. Cuman masalahnya di sini kan si koreografer sendiri punya sudut pandangnya masing-masing. Nah, itu yang saya pertanyakan. Begitu. Oke. Setelah pertanyaan itu mungkin ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk teman-teman. Berapa lama proses latihan teman-teman sehingga dapat menciptakan sebuah karya ini? Lalu mengapa memilih konsep atau ide yang teman-teman tampilkan tadi? Mohon diberikan penjelasan. Ya, baik. Ini pertanyaannya sangat mendasar. Mungkin bisa dijawab dari siapa? Adi dulu. Oke. Baik, terima kasih. Ini untuk proses karya ini saya latihan cuma 5 kali. 5 kali. Dan untuk kenapa saya mengambil konsep ini, saya ingin melanjutkan TA saya, yaitu kesuburan, dan saya kaitkan karya ini kelahiran kembali, yaitu Menyamo. Dari sana saya dapat konsep yang saya sampaikan sekarang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya coba menjawab bahwa karya Kait Kiat Ikat adalah kelanjutan dari Kait Kiat yang dulu. Jadi ada kesinambungan, tapi dengan bentuk yang berbeda. Konsepnya sama, idenya yang berbeda, strukturnya juga berbeda. Saya menuangkan kepada pendukung hanya sehari untuk memahami materi-materi gerak yang saya berikan. Hari kedua menggabungkan dengan musik. Ternyata di sana 4 ragam gerak yang tidak terpakai. Jadi saya sudah dari awal dari Kait Kiat, karena ini berkelanjutan, jadi masalah konsep dan ide saya tidak menemukan kendala. Jadi gampang-gampang aja saya menuangkan konsep itu dan ide itu. Jadi semuanya lancar sampai akhir pertunjukan ini. Hanya 2 kali pertemuan, dengan terakhir tadi cuman menghafal. Sebelum pementasan, 1 jam sebelum pementasan dengan menghafal. Karena saya yakin bahwa pemberian materi saya sudah sampaikan, tidak masalah atau tidak ada kendala bagi para pendukung. Mungkin ada yang terlewati dengan pertanyaannya. Sudah. Oke, terima kasih. Untuk saya ingin menjawab tentang proses lamanya. Proses lama saya untuk menciptakan karya ini sebenarnya cuma seminggu latihan,
Dan itu pun awal kita latihan tuh cuman hanya ngobrol. Yang cuman ini mendapatkan bagaimana sih dia merasakan mengikuti seseorang. Itu sih cara saya sendiri. Dan ragam gerak yang saya berikan juga itu berasal dari yang saya dapatkan dulu. Adanya pemahaman tubuh saya dengan orang lain pun juga saya tuangkan ke dalam sana. Dan saya tuangkan kembali pada pendukung saya. Itu sebuah proses. Nah, untuk sebuah ide yang saya saya dapatkan untuk saat ini itu sebenarnya udah lama. Tadi udah beranjak dari sebelum di saat SMKI hingga saat ini. Di S1 pun juga tentang pengalaman empiris. Karena saya pribadi saya melihat teman-teman, melihat adik-adik dan orang lain pun semua memiliki sebuah pengalaman. Tapi terkadang mereka tidak memahami pengalaman itu seperti apa. Nah, maka ceritakan sebuah karya seperti ini tentang pengalaman empiris, mereka harus mengikuti dan menemukan sesuatu ke depannya, bukan hanya ngikut tapi ujung-ujungnya cuma diam. Sebenarnya itu sih ide karya saya sendiri. Untuk ke depan pun saya akan mengeluarkan karya seperti ini. Itu aja, Bli. Terima kasih. Baik, kalau dari saya sendiri lama berprosesnya itu sebenarnya ini karyanya udah tercipta di bulan Januari kemarin, tapi itu karyanya masih kotor, masih banyak gerak yang belum dikembangin gitu. Nah, terus ada bulan menari. Sebelumnya bulan menari yang saya ajukan itu Februari, kebetulan saya sakit jadi batal. Akhirnya bulan menari ini dapat kesempatan lagi, jadi saya tuangkan. Saya rombak lagi tuh tari legongnya. Dan untuk proses yang pementasan ini kalau nggak salah ada seminggu, karena pertama saya ganti penari gara-gara penari saya kecelakaan. Habis itu bingung, saya nggak tahu mencari siapa. Akhirnya ketemu Yoni, karena postur badan juga sama, kecil-kecil ya, biar enteng juga gerak-geraknya gitu, loncat karena kebanyakan loncat, puter itu kan, jadi biar searah dan sama badannya gitu. Akhirnya dapat penari klop. Lama latihan penuangan idenya itu 5 kali, termasuk tadi bakal ada perubahan tadi. Saya akan ada beberapa rubah karena di sini saya mengangkat kipas itu sebagai benda yang multifungsi dalam karya ini. Yang pertama saya sebutkan tadi menjadi lontar waktu saat membaca sastra sebagai pepeson. Terus yang kedua sebagai tapel, mengganti tapel di dalam karya ini menjadi tapel virus ya. Saya di sini gambarkan tapel atau moncong dari bentuk virus itu, seperti itu saya imajinasikan. Terus yang ketiga saya jadikan masker. Tadi kan ada gerakan menutup mulut dengan kipas, itu ibaratnya masker kayak gitu. Jadi gimana pun caranya di sini saya ingin membuat sebuah karya nggak rame dengan properti tapi tersampaikan maknanya kayak gitu. Tentu di sini banyak sekali ada keluhan, ada kendala seperti LCD kemarin. Saya bingung karena menggunakan LCD itu nada sekali, mendadak, dan saya nggak tahu nyari layar kemana, saya juga nggak punya laptop kan, laptop saya udah rusak, minjem laptop lagi. Habis itu kemarin belum sempat nyoba LCD-nya, baru tadi banget nyoba LCD, dan langsung karya tadi lancar sesuai dengan harapan kayak gitu. Terima kasih, Bli. Bagaimana Bapak Wayan? Sudah? Oke. Nah, jadi dari keempat penyaji ini yang dapat saya rangkum adalah mengenai proses penciptaan. Nah, jadi yang saya tangkap proses penciptaan itu seperti bagaimana seseorang menjadikan biji beras sampai masuk ke perut. Jadi setiap orang punya kenikmatannya yang berbeda. Ada mungkin yang memang suka proses cepat seperti nasi, mungkin ada yang dijadikan nasi goreng atau dijadikan bubur, jadikan ketupat, tergantung bagaimana seorang koreografer itu menikmati dari proses itu sendiri. Jadi ada yang mungkin sukanya dengan waktu yang singkat, kemudian yang ada yang panjang, jadi semuanya itu beragam dan itu akan menjadi sebuah hal yang sangat menarik, terlebih ketika kita saling sharing, diskusi seperti ini ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya saya persilahkan. Silahkan
Saudara Dego. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Degung, saya dari Prodi Tari. Saya ingin bertanya kepada Kak Budi. Ya, mungkin Kak Budi adalah salah satu pencipta dari Legong juga untuk karya yang ini. Saya ingin bertanya, kenapa Legong? Itu yang pertama. Kenapa Legong? Dan yang kedua, saya ingin bertanya tentang kata gerang. Tadi kan Kak Budi mengatakan kata gerang itu adalah singkatan ya, singkatan. Ya, yang mungkin pernah saya alami saat membuat judul, saya menyingkat kalimat, saya jadikan satu kalimat singkatan, dan itu memiliki arti yang berbeda. Apakah kata gerang itu pernah Kak Budi cari tahu? Mungkin ada arti lain dari kata gerang itu. Itu aja, terima kasih. Atau mungkin yang dimaksud ikan kecil-kecil laut itu ya, gerangnya. Oke, silakan Dude. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Degung. Ini emang udah pertanyaan yang akan saya prediksi pasti bakal keluar. Untuk masalah judul ya, maaf, tadi yang pertama masalah kenapa Legong ya, menciptakan sebuah karya. Jadi sebelumnya saya ini pemula ya, koreografer pemula, belum mahir juga, jadi masih kecas-kecos, masih coba-coba gitu. Karena saya akui ketubuhan saya lebih kepada gerak tari putri, bebancihan putri gitu, bukan lebih jarang ke putra gitu. Jadi dan saya lihat kenapa pakai Legong, karena gimana ya, ingin menuangkan sesuatu yang berbeda ke dalam sebuah bentuk Legong. Legong kan biasanya paling gubet kayak gitu, atau mungkin paling pesiatnya cuma muter, abis itu pakai tapel gitu kan, properti banyak gitu. Biasa kan gitu kita lihat kalau Legong kreasi ya. Terus jadi di sini saya masih meraba-raba, masih gimana ya, melihat cocok nggak di sini masukin ke sini ke dalam Legong ini. Terutama tadi pada LCD tadi sebenarnya saya nggak memaksakan sih. Kenapa ya? Karena saya ngerasa, saya sendiri sebagai sudut pandang koreografer merasakan kalau nggak ada LCD itu kurang greget kalau sedihnya gitu. Terus itu sih alasan saya kenapa Legong, dan memang ketubuhan serta pendukung saya, Yoni, dia memang suka dari Legong juga. Jadi kebetulan banget saya memang pengen nyiptain Legong, jadi ya udah ciptalah sebuah Legong ini. Terus kenapa judulnya disingkat dengan gerang ya? Kalau dari tafsiran saya sendiri sebagai koreografer, mohon maaf jika salah teman-teman dan Bapak Ibu dosen di sini, saya singkat Gering Agung jadi gerang. Nah, makna pertama kenapa gerang? Maaf sedikit sedikit melenceng, karena saya dan Yuni kan tubuhnya kecil ya, sama kayak gerang itu kan kecil. Jadi saya singkat karya ini jadi gerang karena penernya juga kecil-kecil gitu tubuhnya kayak gitu. Terus yang kedua, itu memang arti gerang itu kalau dalam bahasa Bali itu kan ikan ya, ikan kecil itu atau teri gitu. Tapi sebenarnya saya mengsingkat kata itu karena ya memang pengen unik, nggak unik sih, kayak orang tuh ingetnya Legong gerang itu ya, gitu. Jadi sebenarnya disingkat seperti itu gara-gara lebih kepada mengarah tubuhan penari selain dari singkatan Gering Agung itu, gitu. Dari gerang artinya bahwa kan tadi ikan teri yang kecil, jadi disamakan dengan saya dan penari saya yang tubuhnya kecil kayak gitu. Selain dari singkatan dari Gering Agung kayak gitu. Tapi di sini saya masih meraba-raba entah apakah ini masuk akal atau hanya sekedar lelucon dalam karya ini seperti itu. Gitu aja. Terima kasih. Tambah dikit ya, sebenarnya menurut saya pribadi tentang mengapa Tude mengambil kata gerang, yang mungkin orang menganggap itu gerang itu ikan, tapi ikan kecil ya. Tapi kalau Tude menganggap itu bahwa bodinya Tude sama Yoni itu kecil, tetapi
Dalam artian kalau ikan yang dikasih makan banyak bukan ikan gerang namanya. Kan gitu artinya. Kita melihat dari sebuah bentuk terutama. Bentuk ikan. Ikan kalau ikan nggak dikasih makan kan bakalan mati, kering, kurus. Jadinya kalau dalam gering agung dan gering apa, orang itu mati, orang itu kurus, terserah. Itu sudut pandang orang berbeda. Tentang mengapa dia menyingkat, mengapa dia mungkin kemungkinan ya tergantung orang yang mendapat yang melihat dan menemukan sesuatu di dalamnya. Terutama saya pribadi juga pernah mengalami seperti itu di saat saya membuat karya tentang karya Nampi yang judul saya pertama itu adalah Tampi. Itu memiliki pengertian berbeda. Tampi dan Nampi itu berbeda. Nah, maka walaupun itu sebuah kata, sebuah kalimat yang disingkat, tapi sebenarnya itu memiliki sebuah arti yang mungkin kita belum mengetahui bagaimana. Sebenarnya itu sih. Itu aja. Terima kasih. Oke, bagaimana? Pak Regong sudah? Ya, jadi ini permasalahan permainan singkatan ya. Seperti jeromangku citra, kucit gitu ya. Ya, tapi sudah dipertebal oleh saudara Arta Saputra, jadi masih satu form ya, masih satu ruang lingkup tentang kurus, kering itu kan sakit, orang sakit ya identik dengan hal-hal seperti itu. Oke. Jadi selanjutnya bagi saudara yang ingin bertanya, baik saudara Mahesa dipersilahkan. Cek. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Desa dari Prodi Tari semester 4. Saya ingin bertanya kepada kakak-kakak dan bapak-bapak yang ada di depan sebagai penyaji. Nah, dari tadi kan bilang arti gitu. Saya pengen tahu, dari pembahasannya tentang karya aja. Apa sih yang ingin disampaikan dari karya yang tadi? Yang mendasari kakak-kakak dan bapak-bapak di depan membuat karya gitu. Yang ingin disampaikan kepada kita sebagai audiens. Dan untuk Kak Jojo, Kak Tude dan Kak Adi, apa sih spesialnya memilih penari duet karyanya gitu maksudnya. Mungkin hal yang spesial banget itu yang ingin saya tahu sekali karena karyanya tuh spektakuler banget malam ini. Susah untuk dicerna kalau saya gimana sih, apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan. Makasih. Oke, mungkin siapa yang mau menjawab dulu? Dari saudara Adi. Baik, terima kasih Maisa, Bukir. Yang saya ingin sampaikan dalam karya ini, gimana caranya kita bersaudara, gimana caranya kita menurunkan ego, persaudaraan kita harus dalam bersaudara ini kita harus saling melengkapi, saling membantu, saling menutupi kekurangan. Itu yang saya sampaikan. Dan saya kenapa memilih duet? Karena saya mengambil hal dari persaudaraan, yaitu hal dari yang terkecil dulu, karena berdua aja bisa dibilang bersaudara. Dari sana saya mengambil kenapa duet. Karena saya ingin hal dari kecil menjadi besar, bukan besar menjadi kecil. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya sendiri punya tujuan dalam penggarapan ini adalah untuk memotivasi adik-adik mahasiswa agar suatu proses itu tidak mati atau setelah berkarya stop dan tidak ada kelanjutannya. Ya. Saya menginginkan bahwa di sana itu setelah berkarya ada koma dan ada kelanjutannya.
Seperti karya ini, dulu namanya kait kiat, saya bikin sekarang kait kiat ikat, mungkin selanjutnya akan berproses lagi menjadi kait kiat ikat kita, proses lagi mungkin kait ikat kita. Apalagi hanya 4 suku kata yang bisa diolah-olah dan mempunyai makna. Dan hubungannya dengan karya itu adalah yang gampang-gampang aja, yang ada di sekitar kita, tentang fenomena yang di masyarakat, tentang ketidakpuasan seorang akan norma-norma yang ada di masyarakat. Ya, saya bisa kalau di sini saya sedikit banyak bicara, mungkin dengan cara merokok. Banyak orang yang tidak merokok, jika kita bergabung di sana, orang akan menjauh dan merasakan negatif daripada merokok, rokok, vape dan sebagainya. Jadinya kita menyadari diri kita merokok, kita akan meminggirkan diri, menjauhkan diri. Artinya dalam perbincangan itu, dalam perkumpulan itu kita menyendiri, kita tersingkir. Itu kan suatu kebebasan yang terikat di sana yang terjadi. Kalau kita menilik ego kita sendiri, toh itu duit saya, yang beli rokok dengan duit saya, bukan duit lo, itu ya kata orang. Gitu. Kita merasa tersingkir ya. Nah, jadi hal yang seperti itu saya ambil untuk memotivasi Anda. Satu hal aja yang Anda bisa rekrut di sana, bisa angkat dalam permukaan, dan itu bisa berkelanjutan. Sekarang menciptakan tari A, besoknya B, tapi tidak ada keterkaitan daripada A dan B. Kenapa? Tidak proses itu dilanjutkan lagi, diinovatif lagi, diinovasi dan sebagainya dengan bentuk yang berbeda. Jadi konsepnya sama, tidak susah-susah. Jadi mencari ide lagi, cari konsep lagi. Ya, mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya ingin menyampaikan sesuatu juga. Sebenarnya karya saya sendiri juga hampir sama dengan Bapak Pak Custapo sendiri, besok dengan Adi. Itu sebenarnya dari sebuah pengalaman empiris. Artinya dari sebuah pengalaman ya, tentang saudara itu diri sendiri dengan orang lain. Habis itu ikat kait juga diri sendiri. Ikat kait juga tentang diri sendiri kan. Yang dalam artian saya pribadi mengangkat tentang pengalaman empiris nukto gitu kan. Saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa seseorang bukan hanya diam di dalam tempat sendiri, tapi dia harus mengikuti kemana keinginannya dia dan ingin jadi apa. Itu yang sebenarnya yang saya ingin sampaikan. Walaupun proses yang didapatkan itu bakalan menjadi bosan ataupun tidak, itu tergantung orang. Itu kan sudah jelas dalam sinopsis yang diberikan. Dan musik pun saya membuat seperti ada kayak putus, habis itu yang belakangnya membuat bingung soundman, maaf kayak itu ya. Karena saya ingin membuat sesuatu hal yang berbeda. Artinya apakah di sana akan tegang, bakalan bosan, apa bakalan gimana, itu nggak tahu. Itu sih sebenarnya tentang yang saya ingin sampaikan ya. Pokoknya intinya gini, untuk teman-teman ke depannya, dari karya saya sendiri dari dulu tuh ingin menyampaikan, hargailah pengalamanmu dan capailah tujuanmu. Cuman itu karya saya. Dan untuk jawaban yang kedua, mengapa saya mengambil duet? Pertama, saya ingin membuat karya tentang kuartet, mau bebas lah, mau kelompok terserah. Tapi saat saya menemukan sebuah penari cuma satu aja, saya gunakan dengan semaksimal mungkin dengan apa yang saya dapatkan dari pengalaman saya koreografi dari
SMKI dan mempelajari di S1 di Isrin Pasar. Karena kita sebenarnya kedepannya pasti bakalan menjadi yang lebih kan. Bisa coba lain hal. Pokoknya saya ingin cuma satu hal, mencoba hal baru, mencoba gimana terserah. Itu tergantung koreografer itu sendiri. Itu saja. Terima kasih. Baik, kalau dari saya sendiri, hal yang ingin disampaikan dari karya Legong Gering Agung ini sebetulnya lebih menyampaikan kepada penonton bahwa kita merasakan merasakan seterpuruk itu ya di karya ini kan di klimaksnya itu kan di bagian tangisan terakhir ya. Terus itu dan yang kedua saya menyampaikan bahwa ke dalam karya ini tetap untuk menjaga diri aja sih, menjaga diri terus tetap be aware sama diri kita sendiri apapun yang terjadi, jadi biar kita bisa mengatasi hal-hal yang tidak inginkan ya. Dan di karya ini lebih ke itu aja sih penyampaian bahwa dahsyatnya bencana COVID-19 yang menyerang kita terutama ya di Indonesia, di Bali, keterpurukan dari segi ekonomi, maraknya kejahatan, dan tentunya di sini saya tuangkan keadaan tersebut ke dalam sebuah karya, memasukkan beberapa eksperimen kayak penggunaan kipas tadi dan pendukung LCD seperti itu untuk menuangkan suasana ke penonton agar penonton itu mungkin kita sekarang udah ngerasa bahwa COVID itu low ya, mau mulai rendah, mulai turun kasusnya. Nah jadi mungkin saya ajak teman-teman buat flashback gimana awalnya gregetnya COVID itu tiba-tiba ada, tiba-tiba masuk ke dalam kehidupan kita, terus kita benar-benar terkurung selama beberapa bulan karena lockdown itu, nangis, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan seperti itu. Jadi saya ingin menuangkan itu sih, kayak flashback hal itu kemarin kayak gitu sebenarnya. Jadi kita mesti be aware sama kita sendiri, jaga diri walaupun entah kita nggak tahu entah ini benar atau enggak COVID ini ya. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan di karya ini. Dan kenapa konsepnya duet? Oke, jadi sebenarnya ini kan saya menggambarkan kehidupan. Jadi di kehidupan di bumi digambarkan oleh manusia, laki-laki dan perempuan, lanang dan istri. Jadi maka dari itu saya mengambil konsep duet. Dan saya di sini juga sebagai koreografer pemula, saya masih mencoba-coba ya, meraba-raba gimana menggarap koreografi duet. Jadi dari awal, dari tunggal saya sudah mencoba, terus saya baru coba di koreografi duet. Jadi pengen merasain dulu sebelum melanjut ke lebih jenjang yang tinggi. Kayak gitu. Terima kasih. Oke. Imam Mahesa, mungkin saya sedikit menambahkan. Pertanyaannya kenapa karyanya tari duet? Jawabannya simpel, ya karena tidak trio gitu. Ya. Dari keempat pembicara tadi, ya jadi tentunya ini adalah memberikan kita sebuah ilmu hidup, dalam artian semua inti dari karya yang disajikan tadi adalah mengena kepada realita kehidupan di zaman sekarang ya. Yang pertama itu penting adanya kita untuk bersaudara. Nah terkadang banyak sekali khususnya di Bali tentang bersaudara kandung bisa menjadi musuh ketika berebut harta waris seperti itu ya. Itu adalah realitas sekali dan perlu untuk kita memahami hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua ya intinya adalah bahwa kita sebagai seniman nikmatilah proses, karena proses penciptaan karya seperti layaknya kita menanam buah-buahan. Yang pertama bagaimana kita selalu repot untuk menyiram, merawatnya, memberi pupuk. Ketika berbunga kita nikmati indahnya, namun ketika berbuah kita mendapat hasil. Nah itu ya, khususnya para adik-adik semua jangan pernah berhenti untuk berproses. Kemudian, nah ini keren sekali. Jadi yang saya tangkap seorang koreografer yang cerdas itu adalah koreografer yang licik. Licik dalam artian bahasa Balinya duak medaya. Medaya dalam artian bagaimana situasi yang
dihadapkan oleh seorang koreografer itu dia bisa gitu ya, bahkan dengan waktu yang singkat, mungkin dengan situasi apapun, dengan medium atau penari seperti apapun, dia bisa menciptakan karya semaksimal mungkin ya. Dan itu adalah sebuah kunci dari seorang koreografer yang patut kita tanamkan pada diri. Jadi jangan pernah takut rintangan. Rintangan itu adalah sebuah batu loncatan untuk kita mengudara lebih tinggi lagi ya. Nah kemudian satu lagi statement menarik dari Today, yaitu pentingnya menjaga diri ya, jaga diri atau jaga hati mungkin ya. Jadi sangat kompleks sekali penjelasannya. Nah ini masih ada waktu lagi sekitar 20 menit. Dan mungkin siapa yang ingin bertanya? Bapak Wayan, silahkan. Nah ini sedikit saya jelaskan, Bapak Wayan adalah teman seangkatan saya yang mungkin adik-adik semua belum tahu bahwa sekarang acara ABCD itu sudah sampai berapa? Ketiga ya? Kelima? Kalian tahu pendirinya? Jadi, salah satunya Bapak Wayan. Ya. Jadi hampir sama dengan Adi, yaitu jadi kegabutan kami pada saat itu. Walaupun yang mendirikan ABCD cuma 11 orang ya. Tetapi karena kami tak mau menyerah, Astungkare diterima oleh adik-adik dan berjalan sampai sekarang. Mungkin Pak Wayan, tangan dulu deh. Pak Wayan silakan. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ada 2 pertanyaan sih. Jadi untuk teman-teman, kesulitan dalam proses karya kali ini apa? Lalu planning ke depannya, apa yang akan teman-teman lakukan, baik itu dengan karya ini atau karya berikutnya. Terima kasih. Baik, silakan. Yang merasa hidupnya sulit. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Bliopang. Sorry kok Bliopang. Bliande Oplong. Maaf. Kesulitan ya, tadi udah tak sampaikan sih lebih spesifiknya. Kalau dalam proses ini, terutama eksperimen kipas ya, eksperimen kipas. Kemarin sebelumnya itu belum ada kipas yang ditutup, jadi digigitin kayak model ini. Pertama itu eksperimen untuk menggantikan tapel. Terus yang kedua saya tutup. Ini sebelumnya saya harus digerakkan dari mulut. Gimana cara ini biar gerak sesuai dengan tempo musik. Awalnya terus jatuh aja dari mulut ya, terus jatuh karena nggak kuat ditopang sama mulut sama gigi juga, jadinya mesti mesti apa ya, kuat, terus nggak bisa terus digerakkan gitu. Jadi kalau terus digerakkan jatuh. Tetap saya gunakan gimana ya, saya terus memegang prinsipnya Budayu Arya, apapun yang kamu berikan di panggung harus ada alasannya kayak gitu. Jadi memaksakan diri apapun caranya ini harus masuk kayak gitu. Gitu sih. Terus apa ya, yang pertama tadi, yang kedua itu masalah penari tadi. Sempat apa ya, stres gara-gara penari kecelakaan satu. Saya bingung nyari penari yang gimana ya, apa menurut saya gregetnya sama, tenaga, kemampuan gitu. Jadi karena ini duet kan, jadi ya semua jenis kelompok tari harus sama ya tenaganya gitu. Terus apa lagi ya, planning ke depan saya akan, saya sendiri emang mau kembangin lagi, mungkin nggak duet lagi ya, mungkin entah kuat kelompok atau trio pun dengan kebaruannya lagi gitu. Jadi pengen nyiptain Legong tuh nggak gitu-gitu aja kayak gitu. Terima kasih. Planning ke depan karya ini tadi saya sudah bilang planning ke depan akan menjadi mungkin rencana buat penciptaan atau saya kembangin lagi. Terus planning ada mau mencipta lagi tapi tidak
genre legong lagi, mungkin kekebiaran, tapi saya masih meraba-raba entah apa yang harus dimasukkan ke dalam kekebiaran itu, karena kan kita lihat kekebiaran sekarang kan monoton ya, jadi pengen kebaharuan lagi kayak gitu. Masih meraba-raba sih sebenarnya, dan ini mungkin legong ini saya mau kembangkan lagi lebih bernuansa kebiar ya, tapi masih berdarah legong. Entah gimana pun caranya, saya masih meraba itu kayak gitu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kesulitan proses, mungkin kami berdua kesulitan dengan badan karena beberapa bulan vakum dan saling nyah-nyuh, yang cara Bali nyah-nyuh. Untuk kesulitan yang lain nggak ada sih, karena karya ini diciptakan berdua, yang buat musik langsung penari, yang cover langsung penari kan, jadinya kita bisa lancar lah untuk prosesnya. Untuk planning kedepannya, saya ingin biar tidak kita saja yang tahu, tapi seluruh dunia bahwa bersaudara, gimana cara bersaudara, gimana caranya kita saling melengkapi persaudaraan tersebut. Planning Tiang tidak hanya sebatas pecinta seni aja, namun keseluruhan untuk bisa menggenggam dunia semuanya. Ya, kalau di karya ini kendalanya mungkin kedisiplinan dari para pendukungnya. Yang biasanya saya cuma memerlukan waktu kira-kira 2 jam. Konsep sudah ada, materi gerak sudah ada, tinggal menuangkan langsung. Menuangkan itu butuh waktu sekitar 1 jam. Waktu itu hari Minggu, saya ambil jam 9, jam 10 selesai, maunya saya. Tapi ternyata di lapangan, ternyata pendukungnya ada yang main HP dulu, ada yang rokok dulu dan sebagainya. Nah, saya tekankan di sana, kita serius tidak sampai 2 jam. Lewat jam 11 saya akan belikan nasi. Untuk memotivasi dia agar serius, mungkin karena kelaparan kah, atau haus kah, atau kurang bir kah. Datang dulu, selesai gerak ini, Anda mau beli bir, saya akan belikan. Asik. Akhirnya dengan motivasi seperti itu, akhirnya mereka serius. Atau hari pertama penuangan, ya hari Minggu itu, sekarang sudah dapat materi geraknya, sudah dihafal, ada rangkum. Akhirnya hari Senin, Minggu malam selesai musiknya, yang bikin musiknya adalah Ucup, karena dia di Singaraja, yang mengirimkan musiknya ke sini. Ternyata saya dengar terlalu melo. Saya kirim lagi WA ke sana, saya ingin yang lebih keras dan berpola. Akhirnya dikirim yang seperti tadi. Akhirnya hari Senin, karena hari libur, kita latihan lagi. Ngadung ngajak musik, yang dipakai latihan adalah rekaman yang terdahulu, yang waktu hari Minggu, yang sebelum direvisi. Nah, itu latihan sudah jadi, banyak gerakan ragam gerak, ada 4 atau 3 yang terbuang, jadi tidak jadi. Akhirnya hari Senin itu dipakai, tapi begitu minta hari Kamis waktu libur lagi untuk latihan, ternyata lagunya salah, rombak lagi, ada perombakan di sana. Akhirnya yang tidak dipakai, yang 4 materi itu diambil lagi, dimasukkan ke sana. Akhirnya jadi. Tapi karena yang berhalangan 2 yang tidak hadir, jadi hanya 3 yang hadir, semuanya blank. Di otak saya semuanya blank. Saya membutuhkan penari 5 orang, 1 orang pun yang tidak hadir akan merusak konsentrasi dan
ingatan saya. Akhirnya tidak jadi latihan, cuma mengingat-ingat aja. Akhirnya tadi sore saya umumkan jam 6 kita kumpul latihan sekali. Enggak Pak, jam 4 kita kumpul, kita latihan dulu gitu. Akhirnya mereka latihan dengan serius, akhirnya jadi seperti tadi, walaupun banyak yang berdengklok ya, dan sudah sinkron sih dengan musiknya ya. Dan dasarnya kalau kita itu serius tidak membutuhkan waktu 3 jam sampai 4 jam. Kalau kita sudah konsekuen, kita serius dalam bergerak 1 jam 2 jam sudah selesai. Kalau kita membuat karya 5 sampai 7 menit. Kalau kita sudah siap dengan materi geraknya, siap dengan penuangan, siap untuk dituangkan itu maksudnya. Yang kedua, pertanyaan kedua, ke depannya kalau saya sendiri, saya tidak berkarya itu untuk dikonsumsi atau dikomersilkan atau karena saya punya prinsip, saya memakai sistem yang konseptual, bukan yang konsensual. Konsensual itu adalah pesanan dari seseorang untuk berkarya. Misalnya, saya ingin promosikan rokok Marlboro karena berkarya yang ada hubungannya dengan rokok Marlboro. Tapi kalau yang konseptual, apa yang ada di hati saya, apa yang ada di unek-unek saya yang ingin dituangkan, itu saya tuangkan dengan bentuk karya. Dan itu tidak ada campur adukkan dengan orang lain. Itu murni karya saya sendiri, konsep saya sendiri. Dan seperti saya sampaikan tadi, saya tidak memaksa untuk dinilai itu baik atau buruk. Ya, tidak. Yang penting apa yang ada di hati saya, di pikiran saya, beban saya, itu sudah tertuang dalam karya. Bahkan kalau bisa di rumah pun bisa. Kalau saya undang-undang saya panggil 1 orang 2 orang mencari di rumah ada penonton jaksing segengken gitu. Yang penting sudah tertuang imajinasi saya, konsep saya, unek-unek saya untuk berkarya. Ya itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Lian sendiri juga tentang kendala ya. Yang terutama sih kendala saya sendiri itu adalah kerja. Kerja saya kan ya kerja sampai pagi, jam 7 pagi, tidur dari jam 7 sampai jam 12 malam. 12 siang. Nah, kendala saya itu udah ngatur waktu. Terus ngatur waktu karena ada kerjaan juga numpuk sih belakangan ini. Artinya banyak kerjaan yang numpuk dan pendukung saya sendiri juga untungnya saya cuma bisa untuk membentuknya cuma dikit. Dan saya juga sendiri sudah membuat konsep dan gerak itu kan sudah dari rumah ya. Saya memikirkan secara waktu yang mepet, dengan waktu seminggu bagaimana kita biar sama, biar rampak dan lain-lain yang rapi lah gitu. Tapi ya kendala tetap waktu. Saya dikendala waktu karena waktu saya itu tidurnya pagi sampai siang, itu aja. Nah untuk planning ke depannya itu saya pribadi ingin kuliah kembali, yang ingin mengangkat tentang pola empiris. Nah yang saya ingin mengulik sebenarnya itu adalah kandepat, hubungan antara kandepat dengan manusia. Ya itu sebenarnya saya ingin mengulik, tapi saya ingin buat embrio itu dari pengalaman. Mungkin di saat itu saya menemukan bahwa ada hubungan antara kandepat dengan orang itu sendiri. Itu aja sih ke depannya ya untuk karya ini. Kalau mungkin saya nggak kuliah, mungkin saya membuat pementasan langsung dengan durasi berapa jam lah, ataupun saya mengundang seorang, kita ajak collab ataupun apa itu ada tempat nanti. Itu aja sih waktunya. Terima kasih, Bin. Mungkin bagaimana Pak Ayan? Samput. Ya, ini masih tersisa lagi 7 menit. Kayaknya nanggung deh lagi dari satu pertanyaannya. Jadi
berdasarkan beberapa pemaparan dari para pengkarya atau koreografer, ada beberapa quotes untuk Bulan Menari pada malam ini. Jadi yang pertama, kalau kita mempunyai ide atau inspirasi untuk menciptakan, untuk menggarap sebuah karya tari, jangan pernah mencari peluang, tetapi ciptakanlah peluangmu sendiri. Itu. Ya. Kemudian yang kedua, berbanggalah. Tetapi jangan sombong, berbanggalah bahwa kita dianugerahi jenana, kita dianugerahi inspirasi, ide. Jadi kita sebagai seorang koreografer atau komposer gitu. Karena ide atau jenana itu sangat susah untuk dicari gitu. Jadi sadari diri, karena kalau tidak sadar berarti kalian gila. Dan satu hal lagi, ini pengalaman saya, baru-baru ini saya sadar kenapa kampus isi Denpasar agak spiritual ya. Kenapa sungsungannya ide yang Siwa Nata Raja, artinya Siwa Raja-Raja. Nah ini saya dapatkan ketika saya menyadari diri untuk melakoni sebagai seorang koreografer. Jadi konteks Siwa Nata Raja itu bagaimana Dewa Siwa sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Begitu juga kalau kita dalam proses penciptaan suatu karya, kita mencipta. Keren nih bro. Bagaimana kita menciptakan, kita memelihara dengan proses latihan. Ketika ada beberapa bagian seperti yang Pak Tutstape bilang tadi, ada beberapa pola yang kita harus potong, harus kita buang ya. Itu kita melebur untuk mencari sebuah apa? Kesempurnaan. Karena kesempurnaan sejati tidak terdapat pada rokok, ya. Kesempurnaan sejati itu adalah berada dalam diri kita sendiri. Kalau kita sadar diri, itu. Kemudian yang terakhir, jadikanlah karya ciptaanmu sebagai pacar. Asik. Semua sudah punya pacar sini ya? Belum. Pak Wayan, istri sudah punya ya. Nah, jadi karya itu jadikanlah kita karya itu sebagai pacar, dalam arti malamnya ketika kita tidak berproses kita rindu, paginya ketika kita baru bangun kita belum sempat proses kita rindu gitu. Ya seperti itu. Jadi nikmati setiap proses, karena proses itu akan memberikan banyak hal. Daripada kita diam, lebih baik kita memberanikan diri untuk melangkah, karena ketika melangkah akan ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Baik, sekian, terima kasih banyak. Ini untuk para koreografer, khususnya Bapak Ketut selaku yang sudah sesepuh, rela berturun tangan duduk di sini untuk memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, ya jadi karena sudah waktu sekian, saya selaku moderator jadi memohon maaf atas hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Ya, sekali lagi luar biasa sekali, saya sangat apresiasi dari keempat penyaji ini. Untuk itu saya kembalikan kepada MC dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Swita. Pak Swita. Baik, dengan berakhirnya sesi bedah karya, maka acara selanjutnya yaitu penyerahan piagam kepada keempat koreografer.